Shalom teman-teman semuanya, apa kabar nih hari ini? Semoga pada sehat dan baik selalu ya. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berserah teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, kita akan bernyanyi Mars PT. Terima kasih Tuhan atas minggu ini ya Bapa, yang indah ini ya Bapa, dan terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini untuk beribadah teruna. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami ya Bapa, kiranya Engkau menyertai dan membimbing ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kali-kali kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 sampai ke-8. Apabila sudah terbuka, kita akan membacanya secara bersamaan. Mazmur 62 ayat 6 hingga yang ke-8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yosua. Kepada Kak Yosua dipersilahkan. Ya teman-teman, kita masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelumnya teman-teman silahkan siapkan dulu bacaan Alkitab kita yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kak Yosua, bacaan kita terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Bila sudah menemukannya teman-teman, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, kami boleh bersama-sama berkesempatan pada hari ini untuk boleh sama-sama beribadah melalui video daring kami. Tuhan Yesus yang baik, biar Tuhan dengan segala kekurangan kami, keterbatasan kami,
Tuhan boleh mampukan kami, bekali kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang boleh kami dengar pada hari ini, yang akan kami renungkan juga pada hari ini, itu boleh menjadi suatu pengharapan baru untuk iman dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus baik. Bersabdalah Tuhan Yesus baik, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Kayus akan bacakan untuk kita semua. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang boleh setia serta merenungkan firman Tuhan, serta juga boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya baik teman-teman, tema kita pada hari ini adalah kehadiran yang memberi harapan. Oke, dari bacaan tadi teman-teman singkat cerita, ya kan? Pada saat itu bahwa si Paulus sedang berada di jemaat Korintus ya teman-teman ya. Oke, jadi pada saat itu Paulus sedang menggerakkan, artinya sedang menggerakkan jemaat-jemaat yang di Korintus itu untuk melaksanakan kegiatan amal, gitu kan? Kegiatan amal yang terjadi di daerah Yerusalem, gitu kan? Di daerah Yerusalem. Kemudian di daerah Yerusalem itu termasuk juga Yudea teman-teman ya. Karena pada saat itu jemaat-jemaat di Yerusalem dan Yudea khususnya itu sedang mengalami banyak masalah gitu kan. Banyak masalah dalam arti mereka lagi dalam kesusahan, banyak hal-hal yang mereka sedang terjadi di dalam kota tersebut gitu ya teman-teman ya. Dan artinya pada saat itu Paulus sedang mau menggerakkan hati-hati jemaat di Korintus untuk boleh mengikuti gerakan amalnya dengan sukacita teman-teman. Nah, kita muncul dengan pertanyaan nih, apa sih yang terkenal dengan jemaat Makedonia? Tadi kalau teman-teman perhatikan, tadi ada ya, kita menyebutkan bacaan kita itu ada jemaat Makedonia gitu ya. Nah, Makedonia itu adalah jemaat-jemaat ya, jemaat-jemaat yang notabene-nya itu sebenarnya dia nggak kaya teman-teman. Beda dengan jemaat yang di Korintus gitu ya. Jemaat di Korintus itu punya kelimpahan gitu, punya berkat lebih kalau bisa dibilang gitu kan. Dengan mereka punya segala sesuatunya gitu ya, tercukupi. Sedangkan jemaat-jemaat Makedonia ini notabene adalah jemaat yang tidak memiliki apa-apa, dalam arti mungkin materi gitu ya, atau bahkan juga mungkin rempah-rempah mungkin pada saat itu karena lagi ada kesusahan gitu ya teman-teman ya. Nah, yang mau kayu sampaikan teman-teman, kita belajar dari jemaat Makedonia bagaimana gitu ya. Jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang bisa dibilang itu jemaat yang peka gitu ya. Tahu sendiri dong maksudnya peka itu apa sih gitu ya, peka gitu ya. Jadi karena jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang peka gitu ya, dia dalam arti jemaat Makedonia itu bukan jemaat yang intinya bukan yang kaya gitu, bukan yang banyak materi begitu, bukan jemaat-jemaat yang notabene orang kaya gitu ya, enggak. Tapi pada saat itu adalah jemaat Makedonia itu juga jemaat yang posisinya gitu ya, posisi pada saat itu juga mengalami kesusahan teman-teman. Jadi bayangin ketika jemaat Makedonia itu
lagi kesusahan juga, tapi tergerak untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem dan Yudea gitu kan. Nah, apa sih yang mau diberikan jemaat Makedonia kepada jemaat yang ada di Yerusalem dan Yudea, teman-teman? Ya kan, sedangkan mereka nggak punya apa-apa gitu. Jadi apa sih mau yang mereka kasih gitu ya? Oke, jadi Paulus itu mau menggerakkan, ya kita balik flashback lagi. Jadi Paulus tuh mau menggerakkan jemaat-jemaat di Korintus gitu ya, karena mereka nggak punya kekurangan untuk membantu siapapun gitu kan pada saat itu. Nah, Paulus mau mencontohkan kepada jemaat di Korintus gitu ya, bahwa jemaat Makedonia ini bisa gitu loh, bisa membantu jemaat-jemaat di Yerusalem dan Yudea gitu kan, nggak mesti dengan materi gitu kan. Mereka bisa memberikan contoh kepada jemaat di Korintus pada saat itu dengan ketika kita menjadi jemaat yang peka gitu kan, ketika orang lain butuh bantuan, ya di situ kita hadir sebagai jemaat, sebagai wakil Tuhan gitu ya, sebagai mewujudkan kasih Allah gitu kan, bahwa ketika kita mau membantu orang lain gitu ya, membantu orang lain, kita nggak punya apa-apa, tapi kita bisa melihat nih, bisa kasih lihat kepada orang lain bahwa oh, karya Tuhan tuh ada ya gitu ya, bahwa harapannya itu ada gitu ya dari Tuhan. Artinya kita sebagai alat yang dipakai Tuhan gitu untuk membuktikan oh, bahwa jati diri Allah itu ada di tengah-tengah Makedonia gitu ya, teman-teman. Nah, kebanyakan nih teman-teman, ketika dalam memberikan pertolongan nih teman-teman ya, memberikan pertolongan, terkadang ya apa ya, kita tuh mikir gitu, kalau mau bantu orang lain gitu, kita balik ke pengaplikasian kita ya teman-teman. Jadi ketika kita mau bantu orang lain itu biasanya apa ya, kita bisa dinilai pertolongan atau bantuan itu bisa diukur dengan materi gitu ya. Nah, terkadang juga ada beberapa orang gitu ya, beberapa orang yang mungkin gitu kan, ah kak, saya mau bantu dia kalau saya punya uang lebih gitu kan. Nah, itu kan bukan berarti misalnya oh, saya lagi nggak punya, saya nggak bisa bantu apa-apa nih kak sama orang itu gitu ya. Contohnya itu seperti itu teman-teman. Jadi banyak apa ya, kalau kayak bilang, banyak pemikiran yang kalau kita mau ngasih orang, mau memberi orang gitu ya, memberi dalam arti bantuan gitu ya, bantuan apapun bentuknya, bentuk mau materi atau apa segala macam gitu ya, itu ketika kita merasa ketika saya sudah cukup untuk yang kebutuhan saya, baru saya akan kasih ke orang lain gitu ya teman-teman. Biasanya pasti begitu gitu ya. Nah, Kaius itu mau mengajarkan seperti jemaat Makedonia teman-teman, sorry. Jadi bagaimana ketika kita mau digambarkan dengan situasi jemaat Makedonia, bahwa yang namanya memberi itu, memberi pertolongan gitu kan, apalagi dengan judul kita gitu kan, kehadirannya memberi harapan gitu ya, bahwa dengan memberi harapan itu nggak serta-merta dinilai dengan yang namanya materi gitu kan. Apa sih kak contohnya gitu, kalau nggak misalnya cuma materi doang gitu. Bisa juga teman-teman melakukan apa ya, sikap wujud kasihnya teman-teman gitu kan. Kalau misalnya gitu, dia butuh pertolongan, misalnya dia ya, kalau misalnya di kalangan kita gitu ya, minjem pensil, misal kalau lagi sekolah minjem pensil nggak ada nih temannya, terus kita punya 2 gitu kan. Nah, jadi itu kayak lagi ujian gitu ya teman-teman, misalnya lagi ujian, teman-teman punya 2 gitu kan, teman-teman punya 2, ya teman-teman kasih gitu kan. Nah, itu sebenarnya wujud-wujud contoh memberi harapan sebenarnya sama orang lain. Contoh-contoh kecilnya seperti itu teman-teman. Jadi nggak serta-merta penilaian untuk membantu orang lain itu hanya dengan materi. Itu yang teman-teman catat ya. Oke. Kemudian kalian semua bilang begini teman-teman, yang harus kita ingat gitu ya, kita sebagai manusia, sebagai anak remaja, sebagai anak teruna ya teman-teman, ya dalam hidup ini apa ya, kita juga nggak bisa serta-merta selalu memberi gitu kan. Namanya artinya gini, roda perputaran itu kan ada ya teman-teman gitu ya. Ketika teman-teman pernah di posisi untuk memberi, mungkin juga teman-teman nanti suatu saat bisa menjadi posisi yang di posisi yang lagi butuh bantuan gitu kan. Jadi artinya ketika teman-teman pernah memberi, teman-teman juga mungkin bisa gitu kan, karena roda perputaran itu ada ya, roda perputaran itu ada, teman-teman bisa juga nanti menjadi seorang yang butuh bantuan pada saat itu. Karena pada dasarnya manusia itu adalah manusia yang butuh akan orang lain gitu. Manusia namanya makhluk sosial gitu kan. Manusia itu nggak bisa sendiri gitu kan. Jadi artinya manusia itu hidup memang harus berdampingan gitu kan. Manusia hidup juga butuh pertolongan gitu kan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang perlu teman-teman ingat gitu ya. Jadi karena kita adalah makhluk sosial, butuh akan orang lain gitu ya. Jadi jangan memberi
jangan memberinya itu atau memberi pertolongan itu jangan dalam keadaan yang benar-benar lagi dalam berkelimpahan gitu ya. Jadi karena udah limpah, udah penuh nih berkatnya ya, Kak, berkat aku udah penuh nih, udah aku kasih sama orang lain gitu kan ya. Nggak gitu juga teman-teman. Bukan berarti teman-teman yang nggak punya berkat misalnya gitu kan, nggak punya berkat atau lagi nggak punya apapun yang untuk bisa dikasih, diberi ke orang lain, itu nggak juga teman-teman. Oke, kemudian tadi kayak sudah sempat singgung teman-teman bahwa memberi bantuan itu tidak selalu dinilai dengan materi. Itu yang harus teman-teman ingat gitu ya. Memberi tidak harus selalu dinilai diukur dengan materi gitu ya. Tetapi juga wujud sikap hidup positif kita tetap ya kan. Sikap positif kita juga itu adalah merupakan wujud dalam memberi berkat dan harapan juga untuk orang lain teman-teman. Oke. Nah kemudian yang perlu teman-teman juga perhatikan, Jemaat Makedonia itu kan adalah jemaat yang notabene-nya bisa kita bilang jemaat yang peka gitu kan, bahwa orang butuh bantuan, saya hadir, kami hadir untuk membantu orang lain gitu ya. Nah, Kayus juga mau mengajarkan untuk kita bahwa yuk mari kita belajar seperti jemaat Makedonia menjadi pribadi, sosok pribadi yang peka gitu kan. Artinya yang peka, ya teman-teman punya sikap yang ini orang butuh pertolongan, papa saya butuh pertolongan, keluarga kita butuh pertolongan nih gitu kan. Orang-orang terdekat kita lah intinya, orang-orang terdekat kita butuh bantuan. Apa yang bisa teman-teman kasih pada saat itu, ya kan? Berilah itu gitu kan. Nggak mesti, tadi kayak sudah bilang, nggak mesti dengan materi. Wujud sikap positif itu sudah merupakan juga berkat gitu ya teman-teman ya. Nah, sehingga pada akhirnya teman-teman ketika sudah teman-teman sudah mau mencoba menjadi manusia yang peka akan situasi apapun gitu untuk memberi pertolongan, ya artinya teman-teman harus mendasari dulu itu dengan bahwa ya teman-teman beri diri dulu sepenuhnya untuk Tuhan gitu ya teman-teman. Artinya ketika teman-teman beri diri untuk Tuhan gitu kan, Tuhan sudah ngasih berkat ke teman-teman, nah teman-teman lanjutkan berkat Tuhan, seperti itu teman-teman siklusnya. Oke, itu perlu dipahami ya teman-teman ya. Nah jadi ketika teman-teman sudah belajar menjadi orang yang peka, ya teman-teman belajar menjadi orang yang peka, jangan pernah pandang bulu untuk menolong orang lain. Karena pada dasarnya teman-teman, pada dasarnya ketika teman-teman pandang bulu gitu ya, gue udah benci sama dia nih Kak, gue nggak mau nolong dia gitu kan. Nah teman-teman itu nggak menunjukkan bahwa orang lain, bahwa harapan itu ada gitu kan. Artinya gini, ketika kita membantu itu tadi kita mewujudkan kasih Tuhan, sehingga orang yang melihat gitu ya, dia mikir nih, bener ya, pertolongan dia buat saya tuh makin semangat untuk menjalani segala sesuatunya. Jadi ada harapan gitu kan, ada harapan pada saat itu. Kemudian yang paling penting adalah bahwa wujud kasih Tuhan tuh ada ketika teman-teman melakukan kebaikan untuk membantu orang lain teman-teman. Oke? Jadi terakhir Kayus mau bilang begini teman-teman, intinya ya, ketika kita sudah mau mencoba belajar memberikan segala sesuatunya untuk membantu orang lain teman-teman, ya berilah itu sesuai dengan kemampuan kita teman-teman ya. Berilah sesuai dengan kemampuan kita, yang artinya adalah memang kita hidup di zaman sekarang walaupun lagi pandemi gini teman-teman, ya kita juga harus tetap menjalankan tugas yang Tuhan mau gitu ya. Ya bahwa dalam sikap positif hidup kita gitu ya, kita harus menjadi kesaksian hidup untuk orang lain gitu kan. Jadi sehingga pada akhirnya nama Tuhan tetap kita permuliakan dalam wujud hidup kita sehari-hari teman-teman. Oke, jadi teman-teman, yuk mari belajar seperti jemaat di Makedonia untuk boleh dapat belajar menjadi orang yang peka dalam mewujudkan pengharapan untuk orang lain, untuk membantu orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Sound firman pada hari ini kita akan menyanyi dari Kitab Bakti 116 ayatnya yang kedua.
kita bersatu dalam doa. Untuk warta PT pada hari ini, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah PT hari ini. Dan untuk minggu depan, kita akan tetap mengadakan ibadah PT melalui kanal YouTube ini. Kita akan mendengarkan amanat pengutusan. Ya, baik teman-teman, amanat pengutusan kita terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-8 sampai dengan yang 9. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau memuji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Akhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyi dari Kitab Bakti 50 ayatnya yang kedua. Hati tulus dan jujur juga lemah, setia murah hati bahwa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain, sikap nyata dan perubahan ajar hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya, jadi saksi Kristus kini dan selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.